Allah ciptakan untuk orang yang Dia kehendaki anak perempuan. Wa yakhluqu liman yasha'u dzukur. Allah ciptakan juga untuk orang yang Dia kehendaki anak laki-laki. Au yuzawwijuhum baina dzukur wal unsa. Au yuzawwijuhum dzukranan wa unsa. Atau Allah kasih dia anak kembar laki-laki dan perempuan. Tapi wa yaj'alu man yasha'u aqima. Tapi Allah juga mentakdirkan ada orang tertentu yang mandul tidak mempunyai anak. Innahu alimun qadir. Tetapi Allah itu maha mengetahui dan maha kuasa mentakdirkan segala sesuatu. Maka kita bersyukur kita diberikan karunia anak-anak yang menjadi penyejuk mata ketika kita sedang pusing, ketika sedang kalut, ya, yang akan mendoakan kita kelak ketika kita sudah tiada. Karena kita ini pasti akan tiada, pasti. Kalau masih ada hari ini yang tidak yakin bahwa dia tidak akan pernah tiada, perbaharui itu keyakinannya. Sesehat apapun kita, semuda apapun kita, sehebat apapun kita pasti mati. Dan mati itu kadang datang tanpa mengetuk pintu, ya kata orang. Tiba-tiba saja. Kalau dia mengetuk pintu dulu enak, kita bisa bersiap. Seminggu sebelum kita meninggal datang malaikat maut, siap-siap seminggu lagi kamu mati. Enak sekali. Ya. Tapi seringkali kematian itu datang tanpa mengetuk pintu. Ya. Pintunya, ketukan pintunya itu kata Nabi di antaranya dalam hadis ada uban. Itu ada uban ya. Kemudian kaki yang sudah mulai asam urat. Ya. Kemudian mata yang sudah mulai perlu kacamata. Ya. Dulu kalau main futsal masih bisa setengah jam, sekarang 5 menit sudah duduk. Ya. Mainnya 5 menit, duduknya 15 menit. Ya. Dulu masih bisa jogging lama, sekarang baru 5 menit jogging sudah ketinggalan 1 kilo sama kawan-kawan. Itu dalam istilah teman saya di Mesir dulu, seorang dokter, dia mengatakan itu adalah miss call dari Allah. Miss call istilahnya. Belum call, kalau call itu kan langsung. Call dipanggil langsung pergi. Tapi ini miss call dari Allah. Ya. Jadi miss call ini sudah ada peringatan sebentar lagi akan menghadapku. Ya. Nah itu yang ketukan pintu yang perlu kita ingat ketika itulah ya. Ya. Tapi kalau akan datang malaikat maut mengingatkan kita kamu akan mati tanggal sekian jam sekian, ya, nggak ada itu. Maka ketika kita dipastikan mati, kita pastikan ada amal ibadah yang akan mengalir terus kepada kita. Salah satunya adalah waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang akan mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Baik, kita cukupkan mukadimahnya. Ini waktunya saya dikasih panjang, Bapak Ibu ya. Dikasih waktu 2 jam, luar biasa ini. Ya. Kita nanti kalau perlu kita ke lapangan untuk menghabiskan 2 jam ini. Kita ke restoran dulu boleh juga ini. Ya. Safar, saya dikasih tema safar. Safar, perjalanan dalam pandangan syariat. Begitulah. Ya. Memang benar Bapak ayah-ayah yang dirahmati Allah. Safar ini tema besar dalam Islam. Bukan hanya 2 jam, 1 hari kita bicara safar ini nggak habis. Ya. Tema besar ini safar. Ya. Kalau mau diadakan seminar-seminar besar tentang safar ini bisa. Ya. Saya kemarin bilang tolong disiapkan infokus. Mudah-mudahan saya bisa membuat slide. Ya. Tapi qadarullahu wa masya'a fa'al, tidak sempat saya bikin. Ya. Hanya bikin coretan-coretan tadi di komputer saya senap. Ya. Karena kemarin ya masih terkait itu ada kawan satu kuliah dulu di Mesir meninggal dunia karena DBD, masih muda, adik kelas 30 tahun sedang hamil meninggal dunia dekat rumah di Tangerang. Ya. Satu harian kita di sana hari Jumat kemarin sampai malam kecapean tidur, pagi tadi nggak sempat saya bikin slide. Mohon maaf ke panitia. Safar ini tema besar dalam Islam. Ya. Ya. Sehingga dalam fikih pun safar ini tema besar. Fikih. Ya. Sehingga ada pembahasan tentang bagaimana sholat kasar. Sholat kasar itu ada karena safar. Ya, karena safar. Sholat jamak, takdim dan takhir. Di antaranya juga karena safar. Ya. Ada space yang demikian besar dalam kitab-kitab fikih ya, yang berbicara tentang safar ini. Ya. Kalau panas itu sini aja Pak Ayah, ini panas, saya baru 5 menit di sana udah kepanasan, dari sini aja ya. 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 Ya.
Dan Islam, ayah-ayah yang dirahmati Allah, para ayah yang dirahmati Allah, dan Islam memberikan perhatian yang luar biasa, tidak hanya masalah fikih safar ini. Ya. Kalau masalah fikih kita bahas safar, bagaimana adab safar, kemudian hukum-hukum safar, itu akan panjang. Ya. Mana safar yang boleh kita kasar sholat, ya kan? Itu pembahasan lain. Saya tidak yakin itu yang dimaksud oleh panitia ketika meminta materi ini. Walaupun di dalam SMS-nya juga dikatakan fikihnya, ya. Mungkin secara sekilas bisa kita bahas. Ya. Tapi di dalam Islam safar ini menempati posisi yang sangat penting, ya. Sangat penting, ya. Bahkan dikaitkan dengan akal, ya. Ya. Di dalam surat Al-Hajj, ayah yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Hajj, haji ini pun sendiri, ya. Al-Hajj, haji ini adalah sebuah syariat yang menunjukkan betapa Islam ini menyuruh kita berjalan. Haji saja, ya. Menyuruh kita berjalan. Dan haji ini disyariatkan oleh Allah pada dasarnya adalah amaliyat perbuatan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, memperingati langkah-langkah Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, ya. Kemudian ketika menghadapi setan yang berusaha menggodanya, kemudian ketika menjalankan perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Inti ibadah haji itu adalah memperingati itu, ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, para ayah yang dirahmati Allah, adalah contoh paling utama, contoh paling besar dalam sejarah umat manusia bagaimana seorang yang beriman kepada Allah itu harus berjalan di muka bumi. Ibrahim lahir di Mesopotamia, ya, daerah Irak. Kemudian berjalan ke Yordania, berjalan ke Kan'an, ya, negeri Kan'an itu Palestina sekarang. Kemudian berjalan ke Mesir. Kemudian berjalan ke Mekah, meninggalkan di sana anak dan istrinya, Ismail dan Siti Hajar. Berjalan kembali ke daerah tempat tinggalnya. Hampir semua waktu hidup Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah untuk berjalan, ya. Berjalan dalam rangka menyebarkan kalimat Allah, berjalan dalam rangka mengambil pelajaran dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dalam Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan ini kalau kita lihat hidup para ulama pada masa dahulu, ya, tidak pernah bisa dipisahkan dari perjalanan, ya. Perjalanan, ya, mungkin perjalanan mereka bukan perjalanan santai, tapi rata-rata perjalanan mereka adalah perjalanan dakwah, perjalanan i'tibar, dan perjalanan menuntut ilmu. Ya. Tadi disampaikan bagaimana Imam Asy-Syafi'i menyampaikan faedah-faedah yang 10 itu, ya. Karena Imam Syafi'i ini memang orang pejalan, orang petualang, ya. Sama dengan Ibrahim alaihissalam. Imam Asy-Syafi'i itu baru lahir saja. Di mana Imam Syafi'i lahir, Bapak ayah yang dirahmati Allah? Ada yang tahu di mana Imam Syafi'i lahir? Di Gaza, Palestina, ya. Di Gaza, Palestina, ya. Tapi sudah meninggal ayahnya ketika masih kecil. Dibawa migrasi, berpindah hijrah oleh ibunya kemana? Ke Mekah, ya. Masih kecil itu, ya. Di sana dititipkan sama orang untuk belajar bahasa Arab yang fasih, ya, di perkampungan. Kemudian dari Mekah beliau nanti akan berjalan ke Irak. Dari Irak beliau ke Basrah. Dari Basrah beliau ke Mesir. Dari Mesir beliau ke Mekah. Sampai kemudian beliau membuat sebuah mazhab Imam Syafi'i yang di Indonesia dijadikan sebagai mazhab utama. Itu kan ada dua. Ada mazhab qadim, ada mazhab jadid. Mazhab lama, mazhab baru. Yang belajar syariah paham itu, ya. Mazhab lama Imam Syafi'i beliau telurkan ketika di Baghdad, di Irak. Tapi mazhab barunya, beberapa perubahan dalam ijtihad fikihnya beliau telurkan ketika ada di Mesir, ya. Beliau lahir di Gaza, ya. Masa kecil di Mekah, ya, di Jazirah Arab, ya. Kemudian bertualang di sekitar Jazirah Arab dan kemudian meninggal dunia di mana? Di Mesir, ya. Jadi kalau yang pernah ke Mesir, rasanya tidak mungkin tidak akan singgah di pemakaman Imam Asy-Syafi'i, ya. Wafat di Mesir. Kalau sekarang kita bayangkan perjalanan seperti itu, perjalanan yang ringan, ya. Ringan sekali, ya. Karena dari Mekah ke Mesir itu cuma 1 jam 40 menit dari Jakarta ke Padang, ke Pekanbaru, daerah saya, ya.
kemudian apalagi dari Mesir ke Syam ke Palestina itu 1 jam. Ya. Ya. Tapi kalau kita hitung dengan matematika onta, ya, kita hitung dengan tenaga keledai, ya, kita hitung dengan lutut kita, itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Bagaimana orang bisa berjalan, ya, dari Palestina ke Mekah, dari Mekah ke Mesir, ya, itu untuk, ya, dalam riwayat dalam Sahih Imam Al-Bukhari itu disebutkan ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, ya, itu dia berjalan dari Madinah ke Palestina ke Syam untuk mendengarkan satu hadis dari sahabat lain yang dulu pernah mendengarnya dari Rasulullah. Bisa dibaca di kitab Sahih Al-Bukhari itu. Jarak dari Madinah ke Syam itu paling tidak itu 1000 km. Ya. Jarak dari Mekah ke Madinah, yang pernah haji, yang pernah umrah, itu lebih kurang 400 kilo. Tapi kalau dari Madinah ke Syam itu paling tidak 1000 km. 1000 km berjalan kaki atau dengan keledai. Luar biasa. Disebutkan oleh Jabir bin Abdullah dalam hadis itu, ana sami'tu anna rajulan sami'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisan. Saya dapat berita bahwa ada satu orang yang pernah mendengar hadis dari Nabi, satu hadis saja. Ya. Maka fastaraitu ba'iran. Saya pun membeli kendaraan. Kendaraannya bukan Xenia, apalagi Volvo, apalagi helikopter. Ba'iran itu jenis apa? Onta atau keledai, ya. Fasadattu arlihal. Kemudian saya bungkus pakaian saya, perbekalan saya di atas ba'ir ini. Ya, fasirtu ila Syam. Kemudian saya berjalan syahran kamilan. Saya berjalan ke Syam selama 1 bulan penuh. Sampai di depan rumah pemilik hadis ini, ya, namanya Abdullah ibnu Unais, ya. Silakan masuk, ini sahabat Rasul, ya. Jadi Abdullah bin Unais bilang sama pembantunya, siapa itu di luar? Kata siapa? Abdullah bin Jabir bin Abdullah, katakan kepada Abdullah bin Unais, ini saya, Jabir. Oh, mendengar nama Jabir, ya, Abdullah bin Unais, silakan masuk, itu sahabat Rasul. Ketika masuk, silakan istirahat dulu, wahai wahai Jabir bin Abdullah. Tapi Jabir mengatakan, saya kesini bukan untuk istirahat. Saya berjalan 1 bulan bersama Ba'ir ini untuk mendengarkan hadis yang dulu pernah engkau dengar dari Rasulullah. Ya, itu saja. Disampaikanlah hadis itu oleh Abdullah bin Unais. Dan setelah mendengar hadis itu bukan nginap, langsung balik ke Madinah, ya, dengan onta itu, ya. Nah, Imam Asy-Syafi'i yang tadi disebutkan juga itu, juga tipenya seperti itu. Disebutkan dalam riwayat bahwa Imam Asy-Syafi'i itu berjalan dengan keledainya, itu dia dalam keadaan sakit wasir, ya. Wasir, ya. Itu tempat duduknya di keledai itu penuh dengan darah, ya. Ya. Untuk menuntut ilmu, untuk menyebarkan agama, ya. Untuk menjalankan perintah Allah, berjalan di muka bumi, ya. Ya. Bahkan seorang ahli hadis namanya Al-Khatib Al-Baghdadi, abad keempat Hijriah, itu menulis sebuah kitab khusus, ya, berjudul Ar-Rihlatu fi Thalabil Ilmi, ya. Khusus bukunya tentang berjalan dalam menuntut ilmu, ya. Bukunya khusus itu. Dan itu banyak kemudian dikutip oleh Syekh Abu Huda, ya, dalam kitabnya. Saya rasa itu kitab sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau belum. Bukunya sangat bagus, perjuangan para ulama dan perjalanan mereka dalam menuntut ilmu dan menyebarkan dakwah, ya. Ya. Safahat min Sabril Ulama nama kitabnya, lembaran-lembaran tentang yang mengabadikan perjalanan para ulama, ya. Di situ dikutip banyak hal sejarah, ya, para ulama, ya, orang-orang soleh yang ternyata mereka itu bukan anak kampung mereka, ya. Rata-rata mereka bahkan meninggal tidak di kampung halaman mereka. Rata-rata meninggal jauh dari kampung halaman. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, ya, lahir di Madinah. Ternyata kuburannya di mana? Ya, di negeri Erdogan, ya, di Turki, Konstantinopel, ya. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, lahir di Madinah, ya. Di mana dia meninggal?
Kuburannya di mana? Di Cina. Orang-orang besar, para sahabat Nabi ini menyebar ke seluruh dunia karena memang perintah Nabi sebarkan agama ini. Jangan tinggal di rumah. Makanya Imam Syafi'i, kalau kita baca lagi itu diwan Imam Syafi'i yang mengabadikan syair-syair beliau, salah satu syair beliau yang paling terkenal itu apa? Ada satu syair beliau yang paling terkenal. Beliau mengatakan begini, inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu. Saya melihat kalau air itu diam, dia akan rusak. Insaha taba wa illam yajri lam yatibi. Kalau air itu mengalir, dia akan baik, akan jernih. Tapi kalau dia diam, dia akan menjadi penyakit. Wal usdu laula firaqul ardi ma iftarasat. Seandainya itu singa yang ganas itu nggak mau dia keluar dari tempat dia tidak akan mendapatkan mangsa. Wassahmu laula firaqul qausi lam yusibi. Dan anak panah kalau dia tidak mau bercerai dengan busur, dia tidak akan pernah mendapatkan mangsa. Maka kata Imam Syafi'i, irhal, berjalanlah. Berjalan. Tagharrab anil autan. Jauh-jauh dari kampung halaman. Di kampung itu banyak godaan. Makanya kalau ada di sini yang asli orang Minangkabau, dia berdampingan dengan orang Minangkabau di Riau itu. Orang Minangkabau itu terkenal dengan yang kebiasaan merantaunya. Merantau. Kalau sudah besar sedikit merantau itu, nggak boleh di rumah oleh orang tuanya. Dan budaya itu sampai sekarang terus. Sehingga kemanapun kita di Indonesia ini pasti ada rumah makan Padang. Di Kairo, di Mesir itu rumah makan Padang di mana-mana. Kairo, di Mekah kita temui rumah makan Padang. Ke Jordan kita ada rumah makan Padang. Ini sisi positif orang Minang. Walaupun di Jakarta dibilang Padang bengkok misalnya. Yang orang Minang nggak usah marah, saya juga aslinya Minang gitu. Tapi ini sisi positif yang diajarkan dalam budaya, dalam adat istiadat Minang. Marantaulah buyung istilahnya. Marantaulah wahai buyung, wahai anak muda, di kampung alun bagunu. Di rumah belum ada gunanya, belum bisa manfaat apa-apa. Cari pengalaman ke luar negeri. Ternyata itu dasarnya adalah memang ada dalam agama ini. Menyuruh kita untuk belajar di luar daerah kita. Di orang Minang itu memang belajar dari Rasulullah, belajar dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, rahimahullah. Persis dengan syair-syair yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan itu terus diamalkan oleh orang Islam sampai kepada zaman-zaman terakhir ini. Siapa yang paling terkenal sebagai seorang penjelajah di dunia ini? Ibnu Battuta misalnya. Ibnu Battuta itu lahir di Maroko. Selama 30 tahun dia berkelana, disebutkan oleh Jos Sarton, seorang sejarawan barat. Dia mengakui ini Ibnu Battuta ini seorang penjelajah paling besar di dunia pada abad ke-14. Dia menjelajahi dunia sejauh 75.000 mil, lebih kurang 1.200 km. Dia menginjak lebih kurang 44 negara dalam waktu 30 tahun. 44 negara di saat belum ada pesawat. Kita yang ada pesawat saja sudah usia berapa tahun, berapa negara yang sudah kita jejaki. Paling jauh mungkin Singapura, Malaysia. Sekarang sudah agak mulailah perjalanan sudah dimudahkan oleh Allah. Penting itu kita berjalan ke berbagai tempat itu. Sangat penting. Kemudian benua Amerika. Kalau saya tanya kepada pakar, kalau ada yang di sini pakar sejarah, siapa yang menemukan benua Amerika? Siapa? Cheng Ho. Betul itu. Jadi bukan Columbus. Kalau anak-anak kita di SD, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah pun, disebutkan penemu benua Amerika adalah siapa? Columbus, Christopher Columbus. Padahal sejarah mencatat dan itu diakui oleh para sejarawan di Inggris. Pernah seorang sejarawan, saya lupa namanya, diwawancarai oleh media koran Daily Mail di Inggris itu. Dia mengatakan,
sebenarnya menemukan benua Amerika itu adalah Laksamana Cheng Ho. Dia menemukan benua Amerika itu 70 tahun sebelum Christopher Columbus sampai di sana. Dan dia sudah membuat peta Amerika itu sebelum Christopher Columbus datang ke sana. Laksamana Cheng Ho. Orang mana dia? Orang Cina, ya. Orang Cina. Ya. Muslim. Ya. Jadi pejalan luar biasa. Jalan luar biasa. Nah, para ayah yang dirahmati Allah, dari mana mereka terilhami untuk berjalan ini? Ya. Tentu pertama dari Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Memang Al-Qur'an ini memerintahkan kita untuk berjalan, mengadakan safar. Ya. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Ya. Surat apa itu? Al-Mulk, ya. Allah lah yang menjadikan bumi ini tunduk kepada kalian. Famshu fi manakibiha, berjalanlah di setiap lereng-lerengnya, bukit-bukitnya. Jalani itu. Wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rezeki yang Allah siapkan di bumi ini. Ya. Ya. Ada lagi dalam surat Ali Imran misalnya. Siru fil ardi, kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian di muka bumi, maka lihatlah akibat yang diterima oleh umat-umat terdahulu. Ya, jadi ini bicara tentang bagaimana dulu kaum Ad, kaum Samud itu ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi, disiksa, kemudian masih menyisakan tempat-tempat bersejarah. Berjalan ke sana, kata Allah, untuk mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Ya. Ini kalau ada uang, ya, kalau ada uang, mau umroh, umrohnya jangan umroh plus Singapura. Ini aneh sekali, umroh kok plus Singapura. Maksudnya apa? Ya. Umroh plus Jordan misalnya. Ya. Jordan itu banyak peninggalan sejarah. Ya. Ya. Banyak peninggalan umat-umat terdahulu. Ya. Dikatakan kaum Ad dan Samud itu diantaranya ada di sana. Ya. Ambil umroh plus Mesir misalnya, juga banyak sejarah di sana. Ya. Atau umroh plus Yaman atau tempat-tempat bersejarah lain. Yang dulu para umat-umat terdahulu ada di sana. Kalau Singapura tahun berapa dilahirkan, tahun berapa dideklarasikan. Ya. Kadang kita gagal atau salah mengambil prioritas. Ya. Kita ingin kalau punya uang, kita bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, diantaranya adalah perintah Allah, siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya. Ada satu lagi ayat yang menarik, ya, yang menarik tentang safar ini. Ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj. Ya. Tadi maksudnya menyampaikan ayat ini pas cerita haji tadi. Ya. Haji. Dalam surah Al-Hajj itu disampaikan, Allah berfirman, ya, afalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak mau berjalan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, sehingga mereka mempunyai akal untuk mencerna apa yang ada di sekitar alam semesta ini. Dikaitkan dengan akal. Apakah mereka nggak mau jalan sehingga mereka punya akal, sehingga hidup akal mereka, kata Allah. Ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, au adhanun yasma'una biha, sehingga mereka punya telinga yang bisa peka terhadap sekitarnya. Ya. Kenapa mereka tidak mau berjalan di muka bumi? Ya. Sehingga mereka hidup akalnya, hidup telinganya. Fa innaha la ta'mal absar, kata Allah. Sebenarnya manusia itu masalahnya bukan matanya yang buta. Wa innama ta'mal qulubul ladzi fis sudur. Tapi yang mati adalah hati yang ada di dada ini. Obatnya apa, kata Allah? Siru fil ardi, jalan di muka bumi. Ya. Afalam yasiru fil ardi, kenapa mereka tidak mau berjalan di muka bumi? Ya. Supaya mereka punya akal yang bisa menangkap dengan cepat, supaya mereka bisa mempunyai telinga yang bisa peka dengan sekitarnya. Itu dengan ar-rihlah, as-sair, berjalan di muka bumi. Ya. Ya. Jadi tidak hanya menuntut ilmu, ya. Tidak hanya menuntut ilmu, ya. Mengambil iktibar, mencerdaskan diri, ya. Menciptakan kepekaan diri, itu salah satu obatnya, salah satu caranya adalah dengan berjalan di muka bumi. Ya. Berjalan di muka bumi. Al-Quran sendiri yang mengatakan itu. Kan dalam surah Al-A'raf dikatakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Saya nanti akan masukkan, penuhi surga neraka itu dengan manusia dan jin yang mereka lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati,
Tapi mereka tidak mau menyerap dengan itu, tidak mau memahami. Ya. Walahum adzanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi nggak mau mendengar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Yang punya mata tapi juga tidak bisa melihat. Ini penghuni surga, penghuni neraka, kebanyakan orang-orang seperti ini nggak mau menggunakan akal, nggak mau menggunakan telinga, nggak mau menggunakan mata. Ya. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu sama dengan binatang. Dengan binatang. Bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat. Kenapa kira-kira? Ya. Karena binatang itu suka jalan-jalan juga kali ya. 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 Maka obat untuk menghidupkan akal itu disebutkan dalam surah Al-Hajj itu. Ya. Obatnya itu afalam yasiru fil ardi, ternyata. Kenapa mereka tidak mau berjalan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun la yafqahuna biha. Sehingga mereka punya hati yang bisa menyerap ya, dengan cepat. Ya. Au azanun yasma'una biha, peka telinganya. Ya. Makanya pengibaratan katak di dalam tempurung itu tepat sekali sebenarnya. Ya. Katak dalam tempurung itu ya begitu, dia nggak pernah kemana-mana, jadi dia merasa menjadi orang besar. Ya. Kalau kita di kampung saja, kita merasa orang besar di kampung. Ya. Kalau kita di kompleks kita saja, sudah menjadi imam masjid bagi kita sudah orang salam dengan kita, sudah cium tangan, misalnya. Orang sudah hormat dengan kita. Itu di kompleks. Coba keluar dari kompleks kita, mungkin makin banyak orang yang tidak kenal dengan kita. Kemudian keluar dari kampung kita, dari provinsi kita, semakin kecil kita. Keluar kita dari pulau kita, semakin kecil kita. Keluar kita dari negara kita, semakin kecil kita terasa. Ya. Jadi salah satu rahasia kenapa kita disuruh berjalan itu, ya, kita itu peka dan merasa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekecilan diri. Ya. Kita di atas langit, di atas pesawat, yang pernah naik pesawat, kecil sekali kita ini. Ya. Ketika kita lihat alam demikian luas, tidak terhingga, hanya warna biru aja yang kelihatan. Ke bawah juga hanya biru. Ketika itu kita merasakan kita ini bagaikan debu di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan bumi yang besar itu, para ayah yang dirahmati Allah, itu hanya satu partikel kecil di antara partikel-partikel yang ada di alam raya ini. Ya. Tanyakan itu kepada ahli alam. Ya. Bumi kita ini hanya satu bagian kecil saja dari galaksi yang besar. Ya. Dan galaksi itu juga demikian banyak jumlahnya. Ya. Sementara kita di dalam bumi ini hanya seperti debu saja. Apa yang akan kita sombongkan di hadapan Allah? Ya. Orang yang sombong itu orang yang katak di dalam tempurung. Ya. Orang yang merasa besar dirinya itu karena dia tidak pernah kemana-mana. Ya. Ya. Merasa dia orang hebat. Ya. Belum berhadapan dengan orang hebat yang lain. Ya. Ya. Maka betul kiranya berjalan itu, kata Allah, fatakuna lahum qulubun yafqahuna biha. Sehingga mereka punya hati yang bisa menyerap. Punya telinga yang peka, wawasan mereka menjadi luas, tidak seperti katak di dalam tempurung. Maka para ayah yang dirahmati Allah, cita-citakan anak-anak kita ini adalah anak-anak yang rohal, dalam istilah ilmu hadisnya, rohal, yang berjalan kemana-mana. Jangan dibatasi anak berjalan kemana-mana. Makanya ini sekolah bagus, rumah bermain, sekolah bermain, ya. Hingga anak-anak ini bisa bermain bebas. Ya. Di dalam lokal itu kan menutup mereka di dalam tempurung artinya, ya kan? Kalau bebas seperti ini mereka juga terbuka. Ya. Apalagi kalau diartikan kita siapkan anak-anak kita ini menjadi rohal, para pengembara, tapi dikuatkan keimanannya sejak awal. Ya. Tapi menjadi pengembara. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, ya, seorang ulama besar. Ya. Dia pernah ditanya oleh muridnya. Ini Imam Asy-Sya'bi ini luar biasa. Dia itu seperti ensiklopedia. Ya. Jadi dia tahu segalanya. Sehingga pada suatu ketika muridnya bertanya, "Min aina laka hadzal ilmu kulluhu ya Imam?" Dari mana ilmu sebanyak ini engkau dapatkan wahai Imam? Ya. Bagaimana engkau begitu bijaksana menanggapi masalah-masalah orang lain? Kalau ada orang bertanya bisa ditanggapi dengan luar biasa. Salut orang lihat dia. Imam Asy-Sya'bi menjawab, apa? Ada 4 kuncinya. Ya. Ini bisa kita nanti ajarkan kepada anak-anak kita. 4 kuncinya. Ya. Oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Amir bin Surahil namanya, Asy-Sya'bi. Dia mengatakan yang pertama bitarkil i'timad. Ya. Tarkil i'timad itu artinya tidak cengeng dan tidak tergantung kepada orang lain. Tarkil i'timad, enggak mau bergantung kepada orang lain. Ya. Yang kedua wasairi fil bilad, berjalan di semua tempat, di berbagai negeri. Ya.
Imam Asy'ari itu terkenal begitu. Hampir seluruh hidupnya diinfakkan untuk berjalan di muka bumi. Ya. Yang kedua wasaili fil bilad. Yang ketiga wasabri kasabril himar. Kesabaran seperti sabarnya keledai. Sabar, anak-anak kita harus diajarkan bersabar. Ya. Keledai itu di Arab memang dicontohkan sebagai makhluk yang sangat penyabar. Ya, pernah datang ke Arab, misalnya pernah ke perkampungan Arab, itu akan merasakan bagaimana penderitaan seekor keledai. Ya. Keledai itu dipukul, ya, yang paling enak itu dia dipukul pakai ranting satu. Kemudian ada lagi yang dipukul pakai kayu besar. Ada yang dipukul pakai besi sampai berdarah-darah. Tapi dia nggak pernah melawan, patuh saja, sabar sekali. Makanya orang Arab mengibaratkan kesabaran itu dengan keledai. Ya. Ya. Wasabrin kasabril himar, kata Asy-Sya'bi. Bekal yang ketiga saya sampai mendapat ilmu gini adalah kesabaran seperti sabarnya himar, keledai. Yang keempat adalah kata Imam Asy-Sya'bi, wabukurin kabukuril gubar, wabukurin kabukuril gurab. Jadi suka pagi-pagi, bangun pagi, beraktivitas pagi seperti berpagi-paginya burung gagak. Jadi burung gagak ini ternyata contoh makhluk yang suka bangun pagi-pagi. Ya. Jadi kalau kita bangunnya telat itu kalah dengan burung gagak ternyata. Maka Imam Asy-Sya'bi mengatakan kunci keempat adalah bukur kabukuril gurab. Pagi-pagi beraktivitas, bangun dari pagi. Sebelum orang lain bangun kita sudah bangun. Beraktivitas, beribadah kepada Allah. Dari situ berkahnya didapatkan. Burika ummati fi bukurihim, kata Rasulullah. Umatku itu diberkati pada waktu pagi. Ya. Jadi berkah itu adanya di waktu pagi. Maka kalau kita pagi tidur, habislah berkah di situ. Ya. Maka anak-anak kita, para ayah yang dirahmati Allah, 4 hal ini yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah harus kita tanamkan sejak dini. Ya. Kalau kita sepakat ini. Ya. Kalau anak-anak kita, kalau kita orang yang berpunya, jangan biarkan belajar hanya di Indonesia. Kita ini kadang cengeng sekali sebagai orang tua. Baru dipisahkan seminggu saja dengan anak itu sudah tidak mau nangis, ya, tidak mau nangis. Para ulama terdahulu nggak begitu. Dititipkan anaknya kepada para ulama, ya, dipercayakan didik dia seperti mendidik anakmu. Pukul dia kalau dia salah. Ya. Sekarang di zaman sekarang baru meninggalkan anak sekolah dari pagi sampai sore, dicoel telinganya oleh gurunya, dikadukan ke pengadilan. Kasihan kan para guru zaman sekarang. Ya. Kalau orang dulu nggak begitu, dititipkan kepada kafilah. Jadi ada kafilah dari Mekah berjalan, ya, ke Syam, dititipkan anaknya, tolong ini anak saya bawa biar dia bisa menuntut ilmu, mencari pengalaman di Syam. Ya. Pakai keledai dititipkan anak, pakai onta dititipkan anaknya berbulan-bulan. Ini udah pakai pesawat masih aja berat melepaskan anak untuk menuntut ilmu. Ini kalau kita sepakat, ya, dengan ajakan Al-Quran, ajakan hadis, ajakan sejarah, bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita ini. Pertama, tarkul i'tibar, jangan cengeng bergantung kepada siapapun, termasuk kepada orang tuanya. Ya. Yang kedua, as-sair fil bilad, berjalan kemana-mana, merantau. Ya. Kemudian sabrin kasabril himar, sabar. Latih kesabaran semenjak sekarang. Kemudian yang keempat adalah apa tadi? Wabukur kabukuril gurab. Biasakan bangun pagi. Pagi-pagi sekali. Nah, yang ingin kita sampaikan terkait pembicaraan kita ini adalah wasairi fil bilad. Wasairi fil bilad. Berjalan merantau ke berbagai tempat. Nah, jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, para ayah yang semoga diridhoi oleh Allah. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari penyampaian ini. Ya. Pertama, safar, perjalanan, memang merupakan sebuah anjuran dalam agama. Mulai dari safar menuntut ilmu, sampai kemudian safar mencari rezeki. Ya, dalam surah Al-Jumu'ah, ya, yang selalu kita baca, sering kita baca, dibaca oleh imam setiap hari Jumat di sana. Ya. Fa'idha qadaitumus sholata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, ya. Kan? Kalau sudah selesai sholat, menyebarlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah, menyebar.
Kemudian sampai juga safar dalam rangka i'tibar. I'tibar itu mencari pelajaran di muka bumi ini. Semuanya itu dianjurkan di dalam Islam. Dan yang terakhir yang paling penting adalah ternyata safar ini mengasah akal kita, mengasah kepekaan kita, mengasah kesadaran kita tentang siapa kita ini. Ya. Maka perlu sekali acara seperti yang akan diadakan ini. Mengajak anak-anak kita berjalan ke alam terbuka, ke tempat terbuka. Di sana ajarkan, ingatkan mereka betapa kecilnya kita ini di hadapan alam. Ya, kita sebagai ayah ini memang tidak boleh lupa untuk menitipkan pelajaran di setiap kali kesempatan di mana kita ngasih pelajaran bisa di situ. Kita dituntut seperti itu, dan saya yakin para ustadz, para bapak, para ayah yang di sini yang lebih tua dari saya dan lebih berilmu tentang mendidik anak memahami itu betul. Ketika kita ada di dalam pesawat, ada anak kita di samping kita, kenapa kita tidak sempat mengatakan, wahai anakku, lihatlah ke bawah, lihatlah ke samping, lihatlah ke atas. Betapa kita ini hanya begitu kecil di alam raya ini. Siapa yang paling besar? Yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memegang alam ini. Tidak hanya pesawat ini, tidak hanya kita, tapi memegang alam ini yang demikian besar. Sementara kita hanya seperti debu. Seperti debu. Apa yang kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, pelajaran ini mesti selalu kita sampaikan kepada anak-anak generasi muda. Ini sifatnya hanya wazakir. Ini sifat yang saya sampaikan ini sebenarnya hanya mengingatkan saja, bukan mengajari. Ini kalau kesannya mengajari, maafkan saya para ayah yang lebih tua dari saya. Saya juga baru belajar mendidik anak 3 orang. Yang paling besarnya juga baru kelas 1 SD, 2 SD. Bapak-bapak mungkin sudah punya anak yang ada yang sudah kuliah, lebih berpengalaman. Ini hanya sekedar mengingatkan saja. Ya. Karena kata Allah, wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Ingatkanlah sering-sering, karena orang beriman itu bermanfaat baginya hal seperti itu. Ya. Mengingatkan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman, karena orang beriman itu lupa, kadang orang beriman itu lalai, alfa, perlu diingatkan. Ya. Dengan sesama muslim. Makanya dikatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Siapa saja, siapa, dari yang lebih tua, dari yang lebih muda, dari yang lebih kaya, dari yang lebih miskin. Gak ada masalah, yang penting kebenaran itu kita terima dari siapa saja. Ini ayah yang dirahmati Allah sebagai materi yang saya sampaikan. Kalau ada yang bisa kita diskusikan, dipersilahkan. Semoga tidak terlalu panjang. Saya yakin 2 jam itu hanya tidak mungkin 2 jam lah ya, 2 jam. Ya. Mungkin tahu perjalanan dari Pondok Aren ke sini lumayan lama, dibikin 2 jam supaya datang lebih cepat misalnya. Ya. Jadi terlambat sedikit. Ya. Jadwalnya 8:30. Saya datang 9 kurang 5. Macet di Cibubur. Jazakumullah khairan, mohon maaf Pak Ibu kalau ada yang tersalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Irsyad Azizi SCMA yang telah memaparkan tausiah mengenai safar. Poin yang dapat diambil dari pemaparan Ustaz Azizi tadi, safar berfungsi untuk bisa pertama itu menuntut ilmu, kedua mencari rezeki, ketiga iktibar atau mencari hikmah di dunia, yang keempat adalah mengasah kepekaan dan memahami diri. Baik, untuk sesi selanjutnya akan ada sesi diskusi. Jadi kepada ayah yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, begitu gamblang penjelasan dari Ustadz Irsyad. Sebenarnya ada beberapa hal yang Anda ingin tanyakan atau mungkin didiskusikan gitu, terkait mungkin dengan anak-anak dan pengalaman Anda sendiri gitu kan. Ya Anda sendiri merasakan lah bahwa nikmatnya manfaat safar ya, halnya seperti itu. Banyak hal-hal yang Anda bisa dapat gitu kan dari sebuah perjalanan, dari mulai misalnya kalau nggak salah Anda lupa ya hadisnya seperti apa gitu kan. Salah satunya ketika kalau kita ingin mengetahui teman kita seperti apa itu kan, satu
ajak dia mabit, kemudian melakukan perjalanan dan melakukan bisnis, kalau nggak salah seperti itu. Terkait dengan manfaat yang sudah Anda tahu itu, terkadang Anda sendiri ingin melepas anak-anak tuh rasanya berat gitu. Padahal Anda sendiri itu inget banget itu. SD kelas 5 aja itu Anda udah berjalan sendiri ke Cirebon waktu itu ya. Ke nyamperin nenek Anda waktu itu di Cirebon. Tapi yang Anda lihat sekarang anak-anak Anda ini rasanya berat, walaupun dia punya rasa eksplorasi gitu ya. Entah itu cuma main ke berapa blok aja gitu kan. Kayaknya kesannya agak berat gitu. Anda nggak tahu, mungkin karena pemberitaan media dan segala macam gitu kan, dari mulai culik lah segala macam ya kayak gitu tuh. Walaupun ini belum pernah Anda tanyakan ke Abi Anda gitu kan, kenapa dia bisa melepas Anda begitu aja gitu kan, tanpa kayaknya sih waktu itu kan belum ada handphone dan segala macam gitu. Bahkan kalau di kampung sendiri itu juga nggak ada telepon, jadi ngecek anak-anaknya udah sampai atau belum juga nggak tahu gitu. Tapi dia kayaknya begitu iminan gitu kan, melepas kepergian Anda gitu. Sementara Anda nggak bisa melakukan yang sama gitu dengan apa yang dilakukan orang tua Anda gitu. Nah itu kiat-kiatnya seperti apa sih? Atau misalnya bagaimana misalnya? Ya karena anak-anak juga belum ada implan GPS gitu ya. Kalau di implan GPS mungkin tahu kan, wah enak nih, aman gitu kan, seperti itu. Walau mungkin bisa diberikan pencerahan gitu ya, agar Anda juga bisa, ya hal yang simpel mungkin ya. Anda tinggal di Depok 2 gitu kan. Kenapa nggak anak-anak Anda itu sekarang bisa berjalan sendiri ke sini gitu? Tanpa jemputan dan segala macam ya kan. Dia cuma naik bis kan cuma sekali ya, kalau dari rumah Anda ke sini gitu, naik mobil Bogor itu kan udah selesai gitu, udah sampai gitu. Jadi kalau Ustaz Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama saya Yunus Susanto. Langsung saja saya sebut pertanyaan saya. Saya pernah mendengar sebuah hadis kalau nggak salah yang diperbolehkan dalam perjalanan itu ke 3 masjid. Mohon berkaitan dengan ini, mohon penjelasannya. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya. Jazakumullah khairan pertanyaannya. Kita mulai dari yang terakhir. Hadis itu sahih riwayat Imam Al-Bukhari, tidak dibolehkan berjalan secara khusus kecuali ke 3 masjid ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa di Palestina. Hadisnya sahih. Memang kemudian para ulama pentafsir, pensyarah hadis-hadis kemudian mengatakan, misalnya dalam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, yang mengatakan yang dimaksud dengan tidak boleh berjalan ke sana itu adalah tidak boleh berjalan secara khusus ke masjid-masjid. Ya, jadi misalnya nih, jadi orang jahiliyah itu ada kebiasaannya dulu pada masa Nabi, itu biasa berjalan ke tempat-tempat yang mereka agungkan. Ya. Makanya pergi ke tempat Bani Fulan untuk mengagungkan misalnya pohon itu, mengagungkan berhala itu, karena masing-masing kabilah itu punya berhala. Ini kan kisahnya begitu, orang Quraisy itu, orang-orang Arab ketika itu berhalanya macam-macam, namanya juga macam-macam, asal pembuatannya juga macam-macam. Bahkan ada yang dikatakan yang sudah masuk Islam itu bercerita, dulu saya pernah membuat berhala dari adonan, setelah saya lapar saya makan ya. Ada yang bikin berhalanya dari kayu, dari besi, ada yang dari bahan-bahan berharga. Nah, ada juga kebiasaan mereka pergi ke daerah-daerah tertentu untuk mengagungkan berhala fulan, untuk mengagungkan tempat fulan ya, di Bani fulan misalnya. Maka hadis ini, kata Ibnu Battal dalam syarah Bukhari, dia mengatakan hadis ini sebenarnya ada yang dihafuzkan, dihazal di sana. Tidak boleh melakukan perjalanan ke masjid-masjid secara khusus untuk menziarahinya, ya, kecuali kepada 3 masjid itu. Ya. Jadi nggak boleh misalnya kita pergi ke masjid, misalnya masjid apa di Pariaman itu di
di Sumbar itu ada namanya masjid Syekh Burhanuddin. Burhanuddin itu orang datang ke sana beramai-ramai karena dia adalah seorang yang berpengaruh di bidang tasawuf. Pergi ke sana ramai-ramai, ya, memang berniat untuk untuk menziarahi masjid itu secara khusus, mengagungkannya. Itu nggak boleh, dilarang. Tapi kalau pergi ke masjid untuk sholat di sana, itu di luar permasalahan itu. Ya. Jadi misalnya pergi ke Istiqlal untuk sholat subuh, bukan hanya boleh, tapi dianjurkan, akan disuruh kita ya, untuk beribadah ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan dengan maksud secara khusus kita pergi ke tusaddul rihal. Dalam bahasa Arabnya itu, dalam hadis itu tusaddul rihal. Saddul rihal itu dalam bahasa Arab diartikan kita itu membungkus bekal ya, untuk menginap ya, kemudian ditaruh di atas tempat kendaraan kita. Kalau dulu kan keledai, ba'ir, unta. Nah, saddul rihal itu kita bungkus, kita taruh di atas tempat itu dengan niat kita pergi ke masjid itu untuk secara khusus di sana. Itu nggak boleh kecuali tiga masjid. Ya, yang disebutkan di dalam hadis itu. Nah, ada lagi penjelasan yang lebih luas itu tidak hanya masjid, tapi semua tempat-tempat yang diagungkan oleh manusia. Nggak boleh secara khusus pergi ke sana. Ya, kecuali hanya 3 tempat ini saja. Ya. Penafsirannya begitu. Jadi ada yang dihapuskan. Tidak boleh pergi ke sebuah masjid atau sebuah tempat yang diagungkan secara khusus menyiapkan perbekalan ke sana kecuali ke 3 tempat ini. Bagaimana kalau kita ziarah ke Madinah, ya kan? Ziarah ke Madinah, ya, atau ziarah ke Palestina, secara khusus ingin pergi ke Masjidil Aqsa, boleh. Ya. Tapi kalau kita pergi ke Yaman misalnya, khusus untuk menziarahi sebuah masjid di sana, nggak boleh. Ya. Gitu. Ya. Tapi kalau tidak khusus, ikut dalam perjalanan niat-niat yang lain, nggak ada masalah. Ya. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Allah a'lam, mungkin maksudnya nanti kalau belum sampai ditambahkan lagi. Kemudian pertanyaan yang pertama tentang bagaimana kiat membuat kita, kalau kiat pasti yang mestinya ditanya adalah yang sudah tua-tua, yang sudah punya anak, yang sudah paling banyak anak, ya, gimana kiat melepas anak. Ya. Karena kiat itu lahir dari pengalaman sebenarnya. Ya. Kalau enggak dia hanya sekedar teori saja. Ya. Tapi satu hal yang perlu kita pahami bahwa kepercayaan diri anak itu muncul dari kepercayaan kita kepada dia. Hukumnya begitu. Kalau kita semakin lama kita tidak percaya kepada anak, semakin lambat dia percaya kepada dirinya. Ya. Para pakar pendidikan anak mengatakan begitu. Kalau ingin anak mandiri, percayakan kepada dia. Kita kan orang tua ini kan banyak tipe. Ada orang tua yang sedikit saja anaknya mau berjalan sudah khawatir nanti jatuh atau melewati jalan kecil, ya. Ada orang tua yang kalau nggak dibimbing dia nggak tenang deh. Padahal anak bisa begitu. Sederhana itu, tapi itu berpengaruh kepada psikologis anak ini, ya. Bahwa ada orang tua saya yang akan membimbing saya. Ya. Hingga ketika tidak ada orang tua, tidak ada kepercayaan diri. Kepercayaan diri anak itu muncul dari kepercayaan orang tua kepada dia. Saya termasuk orang yang alhamdulillah ayah almarhum itu sangat percaya, sangat percaya, sangat percaya. Saya itu baru pandai waktu kecil, ya, baru pandai naik motor misalnya, itu sudah dilepas kemana saja, ya, lepas kemana saja. Ketika ibu saya bertanya kepada ayah, ibu saya menceritakan setelah ayah meninggal, ketika dulu saya pergi naik motor kemana-mana. Saya tinggal di kampung, di Riau itu, bukan di kota, di kampung. Itu bahayanya luar biasa. Nah, karena di kampung-kampung itu hutan segala macam. Kenapa ayah ketika itu melepas? Kata ibu saya bertanya kepada ayah kamu, kenapa dilepaskan anak berjalan? Itu jawaban ayah. Baik, selanjutnya mungkin ada lagi pertanyaan. 2 pertanyaan mungkin. Ya, sudah tidak ada. Baik, mungkin ini saja kegiatan Prahari Ayah untuk hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Irsyad Azizi LCMA yang telah
memberi tausiahnya pada kami semua. Semoga Allah berkahi ilmu Ustaz. Selanjutnya, saya dengar besok ada acara dengan Ustaz Fazil Azim. Ya, saya kira beliau pakar rumah tangga, pakar juga pendidikan anak. Saya kira bisa dikonsultasikan dengan beliau tentang itu, bagaimana menumbuhkan. Karena ini masalah hampir semua orang tua, khususnya zaman sekarang, yang memanjakan anak secara sengaja atau tidak sengaja. Kita memanjakan anak. Hingga ada seorang dosen saya dulu mengatakan, generasi sekarang ini menderita kemudahan, saking mudahnya menderita ya, oleh kemudahan itu. Kalau kita dulu menderita kesusahan, generasi kita sekarang menderita kemudahan ya. Ya, karena kita kondisinya seperti itu, memang tantangan untuk percaya kepada anak ya. Mungkin nanti bisa dikonsultasikan dengan Ustaz Fazil Azim ya. ya, terima kasih Ustaz untuk infonya. Ya, untuk mereview kembali seperti sudah dijelaskan oleh Ketua Panitia dan tim acara, insya Allah nanti kita planningnya atau rencana hari ayahnya, kegiatan kita intinya adalah di perjalanannya. Maka nanti kita untuk prahari ayah ini dikhususkan untuk mencari kegiatan atau mencari referensi di perjalanannya. Jadi untuk di Jogokariannya itu bukan acara intinya adalah di perjalanannya. Jadi insya Allah di prahari ayah ini kita akan kita sama-sama mencari referensi untuk kegiatan di perjalanannya agar tercapai inti dari safar tadi yang sudah disampaikan Ustadz, hikmahnya yang bisa menjadikan kepekaan anak, itibar mencari rezeki, menuntut ilmu dan mengasah kepekaan. Insya Allah untuk 2 bulan ke depan, September dan Oktober masih ada kajian kembali oleh Ustadz Agung Waspodo dan Ustadz bin Wijay Surahman untuk mencari referensi kegiatan di perjalanan atau safarnya di hari ayah nanti ya. Itu saja mungkin. Terima kasih kepada ayah yang telah meluangkan waktunya. Jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan. Semoga ayah senantiasa sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kembali acara prahari ayah selanjutnya di bulan September insya Allah dan di bulan Oktober nanti. Mudah-mudahan selepas dari sini ayah bisa mengamalkan ilmu yang sudah dijelaskan oleh Ustadz, karena ilmu tidak diamalkan ibarat sebuah mobil tanpa bensin yang di rumah saja dari dipakai usang akhirnya rusak. Dan Ibnu Rajab pernah berkata bahwa orang yang paling menyesal yaitu orang yang tidak mengamalkan ilmunya ya. Itu saja mungkin. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah. Marilah kita tutup dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.